Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah bil awwalin wal akhirin sayyidina habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajar rutin malam Ahad Masjid Jami Nurul Huda Al-Manan yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas baginda yang mulia, panutan kita, ikutan kita, yang menjadi suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, memperoleh syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali
pengajian rutin kita pada malam ini yang biasanya pengajian rutin ini dilaksanakan pada Isya, untuk sementara minggu ini waktunya ditarik kepada maghrib, oleh karena pada Isya saya ada acara di luar. Jadi dalam rangka untuk menjaga keistiqomahan kita jangan sampai libur, maka ditarik kepada maghrib. Baik, kita awali taklim rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan membaca sholawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita yang masih ada di alam dunia, semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin. Yang sedang sakit, semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah sampai ajal datang merenggut nyawa kita. Semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana, amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana Habibullah
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'lakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap kita sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang mukmin, diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surah yang ke-33, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab juz 22 ayat 56. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha, sesungguhnya bermula Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, itu bersolawat, ala nabi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud kalimat an-nabi dalam ayat ini tidak lain, tidak bukan. Yang dimaksud adalah Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan ayat ini sangat amat jelas sekali bahwa Allah dan seluruh malaikatnya, baik para malaikat yang ada di langit dan ataupun seluruh para malaikat yang ada di bumi, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karenanya dalam kelanjutan ayatnya Allah memerintahkan kepada setiap orang-orang yang beriman, kepada seluruh orang-orang yang beriman, kata Allah pada ayat kelanjutannya adalah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian, alaihi, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallimu, dan
sampaikanlah oleh kalian salam penghormatan, taslimah dengan salam penghormatan yang sesungguhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu sholawat yang seyogyanya sholawat ini kita baca, kita dawamkan, kita istiqomahkan, minimal paling tidak sholawat ini seyogyanya kita baca setiap selesai sholat 5 waktu, minimal sekurang-kurangnya kita baca 3 kali. Dan boleh juga sholawat ini kita masukkan atau kita baca, kita masukkan di dalam doa setiap kita berdoa selesai sholat 5 waktu. Lalu kemudian pahala dari bacaan sholawat yang kita baca di dalam doa selesai sholat 5 waktu, kita hadiahkan pahalanya dari bacaan sholawat ini untuk ahli kubur keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama untuk orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita atau guru-guru kita. Karena apabila sholawat ini kita baca, lalu kemudian pahala dari bacaan sholawat tersebut kita hadiahkan untuk mayit yang berada di alam kubur, untuk ahli kubur, maka menurut keterangan ahli kubur oleh Allah, dengan barokah sholawat ini oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Bahkan seandainya umpama seseorang berada di dasar api neraka jahanam, dengan barokah sholawat ini oleh Allah akan diangkat dari dasar neraka jahanam. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Lamatin Nur halaman 217, qala al-alim al-allama al-habib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur radhiyallahu taala anhu, hadhihi shalah idza quri'at 'alal mayyiti ukhrija minan nari walau kana fi qa'ri jahannam. Telah berkata al-alim al-allama al-habib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur radhiyallahu taala anhu, kata beliau, hadis sholat bermula ini sholawat ija apabila quri'at dibacakan alal mayyiti kepada mayit, ukhrija maka niscaya akan dikeluarkan si mayit tersebut minan nari dari api neraka, walau karena sekalipun adanya si mayit tersebut pikok di jahanam, di dasar api neraka jahanam. Dengan barokah sholawat yang kita bacakan kepada mayit atau dengan barokah sholawat ini lalu pahalanya kita hadiahkan untuk ahli kubur, maka ahli kubur akan merasa bergembira. Inilah kehebatan sholawat. Sholawat ini bisa disebut dengan nama sholawat al-kamil, karena di dalam sholawat ini terdapat kalimat al-kamil. Sholawatnya begini: Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayataha kama la nihayata li kamalika wa adami kamali. Mudah-mudahan para jamaah sudah hafal sholawat ini. Oh belum? Oh dikira udah.
Ntar insya Allah dalam ahad 2 minggu akan datang ini lebaran kita bagi. Udah ada di rumah lebarannya, cuma lupa ke bawah. Bahkan di lembaran tersebut berikut keterangan juga ada, keterangannya, dalilnya. Baik para jemaah. Nah, keterangan dari sholawat al-kamil ini ada di dalam kitab Lam'atin Nur halaman 217. Bahkan fadilah atau keistimewaan atau keutamaan atau keuntungan dari sholawat al-kamil ini bukan hanya bermanfaat, bukan hanya berfaedah untuk mayit yang berada di alam kubur, bukan hanya berfaedah, bukan hanya bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia, akan tetapi juga bermanfaat, berfaedah untuk orang yang masih hidup. Di antaranya untuk keberkahan, untuk kemudahan rezeki yang halal yang barokah, untuk kebagusan akhlak, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, untuk keselamatan, untuk keamanan. Intinya kita mengamalkan sholawat ini pertama niatnya semata-mata melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran surat 33 Al-Jab juz 22 ayat 56, di mana dalam ayat tersebut Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Nah, intinya kita melaksanakan perintah Allah tersebut. Jadi mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalam ayat tersebut, kita amalkan. Jadi kita tetap niatnya karena Allah, semata-mata karena Allah. Membaca sholawat itu ibadah, walaupun dalam keadaan sambil tidur-tiduran, sambil berdiri, sambil duduk, walaupun dalam keadaan enggak menghadap kiblat. Kalau sholat kan mesti menghadap kiblat. Kalau enggak menghadap kiblat, enggak sah sholat kita. Baca sholawat enggak mesti menghadap kiblat. Walaupun umpama baca sholawatnya teriak dengan suara keras, tetap jadi ibadah sholawatnya. Dan ibadah yang tidak akan pernah terkena sifat riya baca sholawat. Karena baca sholawat itu kita bukan beribadah kepada Allah. Kita membaca sholawat kepada orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita diperintahkan oleh Allah membaca sholawat kepada beliau, maka perintah itu kita laksanakan jadi ibadah. Makanya baca sholawat walaupun teriak-teriak dengan suara keras, bahkan pakai hadroh, nggak akan terkena sifat riya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita baca bareng-bareng, mudah-mudahan hafal. Walaupun nanti lembarannya akan saya bagikan, tapi itu masih lama, 2 minggu lagi. Itu pun kan belum tentu, ya belum tentu kita ada umroh. Jangan ya, boleh. Yuk kita baca bareng-bareng. Kita niat membaca sholawat karena Allah, melaksanakan perintah Allah. Dan pahala dari baca sholawat ini kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di dalam kubur menunggu datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan dengan barokah sholawat yang kita baca ini, mudah-mudahan dengan barokah sholawat al-kamil yang kita baca ini, seluruh ahli kubur keluarga kita yang berada di dalam kubur, semoga alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, diselamatkan dari azab kubur, mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, dan mudah-mudahan semuanya diselamatkan dari api neraka. Yuk kita baca bareng-bareng 3 kali, mudah-mudahan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrim wa karrim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kama la nihayata
ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata kamala nihayata likamalika wa adadika malik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrik wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kamala nihayata likamalika wa adadika malik. Apa ya? Coba ulangi bareng-bareng. Pengen tahu apa enggak? 3, 2, 1. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata la nihayata likamalika wa adadika malik. Ada yang hafal nih? Santri saya coba. Surya, ulangi yang keras. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kamala nihayata likamalika wa adadika malik. Alhamdulillah. Padahal saya nggak pernah. Padahal saya nggak pernah turun sama dia. Tolong hafalkan, nggak pernah turun. Tahu-tahu hafal. Kalau kita baca lagi bareng-bareng 3 kali mudah-mudahan hafal. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kamala nihayata likamalika wa adadika malik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kamala nihayata likamalika wa adadika malik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi sholatan la nihayata laha kamala nihayata likamalika wa adadika malik. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah sholawat al-kamil. Sebaiknya, seyogyanya, sepatutnya sholawat ini kita baca minimal 3 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Dan alangkah bagusnya sholawat ini kita baca masukkan ke dalam doa. Apabila kita berdoa setiap selesai sholat 5 waktu, masukkan sholawat ini ke dalam doa. Kalau umpama sholawat ini mau dimasukkan ke dalam doa dan pahalanya dari bacaan sholawat ini apabila mau dihadiahkan kepada ahli kubur, misalnya kepada ibunda kita atau ayah anda kita atau guru-guru kita dan sebagainya, tinggal mengucapkan qara'tu hadhihi shalah wa ta'lamu ma uridu wa asawabaha ila ahli kubur titik-titik min titik-titik wa ila ahli kubur titik-titik min titik-titik. Terus siapa aja yang ingin kita kirim hadiah pahala dari baca ini silahkan sebut namanya. Jadi begini caranya. Misal umpama sekarang saya lagi berdoa selesai sholat 5 waktu, misal selesai sholat subuh atau selesai sholat zuhur atau selesai sholat asar atau selesai sholat maghrib atau selesai sholat isya. Nah, sholat ini saya masukkan ke dalam doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi
sholat terhadap sholawat ini. Jadi qara'tu hadis sholat wa ta'lamu ma uridu wa as-sawabaha ila al-kubur. Misalnya ibu saya, Ibu Hajah binti Fatimah binti Haji Jamaluddin, misalnya kakek saya Haji Jamal bin Haji Somad, dan seterusnya. Misalnya guru saya, misalnya Bapak Kiai Haji Sukamil bin Bapak Kiai Haji Ahmad Kamil Cibogo, dan atau untuk anak kita, misalnya siapa, silahkan. Selagi kita mau mengirim hadiah pahala dari sholawat al-kamil yang kita baca, maka ahli kubur akan merasa gembira di alam kuburnya, akan merasa gembira dengan dapat kiriman hadiah pahala dari baca sholawat al-kamil yang kita hadiahkan pahalanya kepada mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau umpama kita membaca sholawat tersebut di dalam doa selesai sholat 45 waktu dan kita hadiahkan pahalanya untuk al-kubur, ketika kita berdoa ada yang mengamini di belakang, misalnya para makmum atau para hadirin yang ada di masjid, maka jangan korok tuh. Kalau tuh itu kan pakil mutaharif marfu domir mutasil bari yang diambil dari isi domir lapan anak. Jadi kalau korotu artinya aku telah membaca. Oleh karena diamini supaya yang mengamini kebagian, jangan korotu, korokna. Pakai nun mutakalim al-ghair. Jadi korokna, kami telah membaca. Kalau korotu, aku telah membaca. Kalau aku itu berarti mutakalim wahdah di dalamnya, menunjukkan kepada si pembacanya, si pembicaranya. Nah, oleh karena diamini oleh para makmum, oleh para hadirin, maka jangan korok tapi korokna, kami telah membaca hadis sholat terhadap sholawat ini, yaitu sholawat al-kamil. Wa anta, dan engkau ya Allah ta'lamu maha mengetahui ma nuridu, terhadap apa yang kami inginkan. Wa mas, ya Allah sampaikanlah sawabaha, pahalanya dari sholawat yang telah saya baca, ilahi ahli kubur titik-titik bin titik-titik kepada ruhnya ahli kubur titik-titik bin titik-titik wa ilahi ahli kubur titik-titik bin titik-titik dan seterusnya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami, bahkan bukan hanya bisa dipahami, tapi alangkah bagusnya diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mu'alumiyah pasti untung, mu'alumiyah rasa untung atau sarangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, keterangan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Dari saya. Kira-kira 2 menit. Halaman 49. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 49, Rasulullah SAW beliau telah bersabda, man qara'a salasa maratin Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin la tu'adzib hadzal mayyit. Artinya, barang siapa membaca di atas mayit sebanyak 3 kali, maka mayit tersebut oleh Allah akan dibebaskan dari siksa kubur. Yang dibaca adalah Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Kalau mayitnya laki-laki, hadzal mayyit. Tapi kalau mayitnya perempuan, pakai bentuk mu'anas, hadhil mayyitah. Kalau mayitnya banyak, haulatil amwat. Nah, misal ada yang meninggal dunia nih, kampung kita takziah layak. Nah, kita sebelum kita baca Yasin, sebelum kita baca yang lainnya, kita
Kita doakan dulu Allah, kita baca dulu Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib ajal mayyit. Kalau mayitnya laki-laki, artinya ya Allah, dengan haknya penghulu kami Nabi Muhammad dan dengan haknya keluarga Nabi Muhammad, la tu'adzib ajal mayyit. Semoga mayit ini tidak engkau ajak, semoga mayit ini tidak diajak oleh ya Allah. Baru kita baca Yasin atau yang lainnya. Nah, ini bisa dipraktekkan kalau kita takziah, kalau kita melayat kepada orang meninggal, atau kalau kita ziarah kuburan orang tua kita di pemakaman. Nah, sebelum kita hadroh, sebelum kita tawasul, sebelum kita baca Yasin, baca doa ini, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib ajal mayyit. Dibaca 3 kali. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib ajal mayyit. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib ajal mayyit. Demikian. Jadi yang pertama yang saya ajarkan adalah sholawat al-kamil. Kita biasakan, kita dakwahkan, kita istiqomahkan, kita istimrorkan. Kita baca setiap selesai sholat 3 kali dan kita masukkan ke dalam doa. Kemudian pahalanya dari bacaan sholat tersebut kita ajarkan untuk ahli kubur. Yang kedua yang saya sampaikan adalah mengenai doa yang kita baca di depan mayit ketika kita bertakziah melayat, atau kita baca di atas kuburan mayit ketika kita berziarah ke kuburan orang tua kita. Demikian tadi kita malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat oleh Allah, dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang mulia, mari kita tutup tali kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali qara'na hadhihi shalat wa ta'lamu ma nuridu wa ma'as-sawabaha ila jami'il kubur man hadara bi hadal majlisil ilmi man hadara bi hadal masjid nurudal manan wa anta a'lamu bi asma'ihi wa asma'ina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum wa sallallahu
walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.